Halo teman-teman sekalian, kembali lagi bersama dengan Om Bos dalam acara Om Bos TV. Pada kesempatan kali ini Om akan mengajak kalian melihat salah satu mobil harian terbaru Om Bos. Ya betul, dari judulnya kalian sudah tahu kan mobil apa yang Om maksud. Dia adalah sebuah BMW 335i F30. Mobil ini menurut Om Bos kedepannya akan menjadi kolektor item, di mana harganya akan terus naik dan akan diburu oleh para kolektor di tanah air kita. Penasaran dengan mobilnya? Pasti. Tapi tunggu dulu, sebelum kalian lanjutin video ini, tolong follow dulu Instagram Om Bos @ascenti supaya kalian tidak pernah ketinggalan berita terbaru dari Om Bos. Buat kalian yang belum subscribe, nggak usah buru-buru subscribe. Nonton dulu video ini, kalau kalian suka baru monggo. Kalian like, kalian share, dan kalian subscribe channel Om Bos TV. Nah sekarang, tanpa panjang lebar lagi, Om Bos akan ajak kalian untuk melihat mainan terbaru dari Om Bos ini. Let's go. Nah, inilah mobil yang Om Bos maksud, sebuah BMW 335i F30 tahun 2012. Seperti terlihat, mobil Om Bos ini berwarna mineral grey, warnanya abu-abu keren. Kalau kita bahas satu-satu mulai dari depan, kita lihat dari kap mesin dulu. Kap mesinnya sendiri cukup besar. Ada beberapa garis-garis yang cukup tegas yang memberikan kesan muscular sehingga tidak terlihat terlalu polos. Kalau kita lihat lampunya juga ini sudah nyambung sampai grill. Lampunya sendiri sudah xenon tentunya, by xenon. Ada DRL-nya. Lalu lampu dekat dan jauhnya sudah xenon. Memang belum LED tapi sudah xenon. Nice. Grillnya sendiri sudah menggunakan BMW M Performance, jadi ini sudah aftermarket, warnanya hitam, jadi bukan dicat tapi ini aftermarket punya. Lumayan mahal harganya pada saat baru. Jadi ini memang Om Bos nggak nanggung-nanggung kalau modif mobil. Kita menggunakan full original BMW M Performance parts. Logonya sendiri BMW, keren banget gede situ, supaya kita nggak lupa mobil apa yang kita pakai. Kalau kita turun dikit lihat bumpernya. Nah ini bumpernya udah nggak standar. Ini bumpernya sudah menggunakan M Sport original. Masih ada fog lampnya. Terus ada sarang-sarang tawonnya tuh sampai ke sono. Ini bener-bener sporty jadinya mobil ini kalau menggunakan bumper M Sport ini. Jadi ini bumpernya sekali lagi bukan standar ya. Jadi ini sudah Om Bos modif menggunakan part original, which is harganya mahal sekali, dari M Performance, M Sport. Jadi ini opsionalnya kalau di luar negeri. Jadi ini bukan orisinil, bukan standar, tapi menggunakan OEM parts. Jadi kalau beli 335i standarnya ya nggak kayak gini. Jadi ini Om sebut sudah menggunakan part-part M Performance, M Sport yang OEM. Jadi kita ngomong ini mobil udah OEM plus. Termasuk nih lihat spionnya. Spionnya sendiri udah carbon fiber cuy. Ini M Performance asli carbon fiber mirror cover, mantep nggak? Keren. Ini ada sennya full mantep. Lalu kita lihat ke sini, kaca depan seperti begini, wiper tentunya udah frameless, ada sunroofnya tentunya ini 335 bukan abal-abal, ada shark fin antena di belakang. Terus kita ke sini, set, kita lihat sampingnya. Ini peleknya semua masih standar. Tapi pelek standarnya sendiri nggak cupu-cupu amat. Ringnya udah 18. Bentuknya begini, warnanya silver. Udah disc brake lumayan gede tuh lu lihat. Mantap. Terus kita lihat side skirt sendiri juga sudah M Sport dengan M Performance. Dia punya ada kayak lipnya kecil gitu ya. Jadi keren. Pintunya sendiri ada garis dari mulai spakbor depan sampai belakang. Ada sebuah garis yang menurut Om Bos sangat muscular sehingga membuat mobil ini nggak polos-polos banget. Kita mundur dikit kita lihat tuh. Sah. Lihat lu siluetnya. Bah, keren habis. Terus ini juga udah Om Bos modif menggunakan shadow line trim. Jadi ini trimnya juga udah nggak standar nih. Ini shadow line. Jadi shadow line ini udah kayak apa sih, piano black deh sila kata gitu ya. Jadi khusus di mobil ini Om Bos ingin mengeluarkan aura sportinya. Jadi nggak pingin terlalu banyak chrome, Om Bos hitam-hitamin. Tuh semuanya list kaca-kacanya juga udah shadow line.
Keren. Handle pintu bentuknya begini. Terus kita ke sini, ini seperti biasa ada Hofmeister King, ciri khas dari BMW. Ini tangki untuk pengisian BBM. Kita lihat pelek belakang, bentuknya juga sama seperti depan. Tentunya juga tidak kalah dengan depan, dia sudah menggunakan disc brake alias rem cakram. Diameter juga sama, 18 inci. Nice. Kita mundur ke belakang. Kita lihat siluet dari sebelah sini. Nggak main-main, no play-play. Mobil ini benar-benar sangat-sangat sporty. Knalpotnya kalau kalian bisa lihat ada 2. Ini bawaannya, bukan dimodif. Jadi udah kiri 1, kanan 1, karena ini 335. Bukan abal-abal. Lampunya belakang sendiri kayak begini. LED. Menurut Om sih kalau malam nyalanya terang banget dan keren banget. Terus bumpernya ini juga ada M Sport ya, jadi ini bukan full standar. Keren. Logo BMW ada di tengah juga. Ada lagi BMW M Performance Ductile Carbon Fiber. Asli bukan abal-abal nih. Mahal banget nih carbon fibernya. Keren nggak? Keren banget tentunya. Nice. Terus kita lihat ke sini, kaca belakang sih standar deh. Defogger pasti ada tulisan juga BMW Efficient Dynamics like usual. Kita lihat sisi sini sama seperti sisi sana. Oh iya, di bawah ini juga karena udah M Sport nih. Diffuser juga keren nih. Gila, sporty abis. Kalian lihat dulu nih. Tarik mundur dulu biar kalian bisa lihat. Giling. Keren. Pol semok abis bagian belakangnya. Mantap. Bagian kiri ya sama kayak kanan. Menurut Om semuanya oke dan keren. Kalian bisa lihat sendiri bagaimana sporty elegannya mobil ini. Tongkrongannya manis banget. Sporty sekaligus beraura elegan bin mahal. Itu yang susah. Jadi benar-benar perpaduan sempurna antara sportivitas dengan elegan. Nah, sekarang Om akan ajak kalian melihat bagian dalamnya. Let's go. Sekarang mari kita intip dalamnya. Ini mobil udah keyless, jadi tinggal kantongin kunci, terus kita giniin, maka mobil akan segera terbuka. Yuk, kita ngintip dalamnya. Kita lihat dari door trimnya dulu. Door trimnya sendiri bentuknya seperti ini. Ini warnanya brown, jadi ini cukup langka nih untuk sebuah 335. Kebanyakan beige. Tapi Om kurang suka beige. Kalau beige bentuknya kayak mobil-mobil LCGC gitu juga sekarang udah beige, kurang elegan. Ini warnanya brown, jadi mantap. Semua materialnya sudah soft touch. Panel kayu tentunya udah ada. Di sini juga kulit-kulitnya semuanya full original dengan stitching asli, bukan stitching abal-abal. Di sini ada bakal naro-naro nih Om, taruh hand sanitizer nih. Bisa naro-naro barang lah. Ini ada speaker juga. Di sini ada bakal power window, power mirror dan penyetelannya. Ini silver, keren. Di sini ada seal plate BMW Luxury karena ini memang 335i Luxury. Di sini ada jok dengan full elektrik penyetelannya dengan memory seat. Joknya sendiri warnanya sama, tentunya brown. Terus penyetelannya udah banyak, mantep. Dashboardnya juga brown sama black dengan panel kayu. Ini setirnya udah nggak orisinal, terus jelasin. Sampai ke situ semua kalian lihat full elegan interiornya. Bagian belakang, kalau kita lihat, door trimnya pun sama dengan depan. Jadi tidak di korting-korting, materialnya sama, bahan kulitnya sama. Ini juga ada kompartemen untuk naruh-naruh barang, speaker sama. Ini ada kre, bisa ditarik, dan ini ada kre juga. Tapi emang Om nggak demen ditarik-tarik jadi gelap. Di sini juga semuanya sama, full keren dan full elegan. Sekarang mari kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita udah berada di dalam interior BMW 335i F30 kepunyaan Om Bos. Kita nyalain dulu mesinnya, kita tinggal kantongin kunci, kita injek rem, lalu kita pencet tombol ini.
maka mesinnya akan segera menyala. Kita bahas detail interiornya satu persatu mulai dari sini. Di sini ada tweeter Harman Kardon, which is bagian daripada premium hi-fi-nya mobil ini, sehingga suaranya sudah sangat mumpuni. Terus kita lihat di sini ada kisi-kisi AC, bisa dibuka tutup. Di sini ada pengatur untuk lampu-lampu dan fog lamp serta dimmer untuk interior lighting lengkap. Di sini ada laci kecil untuk naruh-naruh koin, duit parkir atau sejenisnya. Terus kalau kita lihat sendiri ke sini, di sini dashboard semua soft touch, perpaduan antara hitam, panel kayu, silver lining, dan dengan brown yang sampai ke situ-situ. Love it, very elegant sekaligus sporty. Lalu kita lihat dia punya instrumen cluster lengkap dari mulai indikator BBM, speedometer, RPM dilengkapi dengan konsumsi BBM sama temperatur. Totally lengkap. Di sini ada MID yang bisa kalian ganti-ganti menggunakan stalk yang ada di sini tulisan BC. Ini juga merangkap sebagai sen sama lampu dim. Di sini ada wiper sudah auto, demikian pula lampunya juga sudah auto. Jadi kalau gelap langsung nyala, kalau hujan langsung nyala. Setirnya ini sendiri sudah menggunakan M Performance Alcantara. Ini bahannya Alcantara alias suede. Keren banget, bentuknya juga mantap, digenggamnya enak. Ini juga ada carbon fibernya asli. Multifunction steering wheel juga lengkap. Dan jangan lupa ada pedal shift juga, ini untuk menurunkan transmisi dan di sini untuk menaikkan transmisi. Dimensi sangat tepat dan sangat enak digenggam. Love it. Lalu kita kemari, di sini ada monitor untuk iDrive-nya, di bawahnya ada AC, di bawahnya ada sini untuk in-car entertainment, dan di sini adalah pengaturan untuk dual zone climate mobil ini. Lalu kemari ada power outlet lengkap dengan kompartemen. Di sini ada cup holder. Transmisi sendiri otomatis 8 percepatan. Di sini ada untuk matiin traction control. Di sini ada untuk merubah drive mode. Maksudnya gimana? Kita pencet. Nah, contoh di sini. Ini Eco Pro yang sangat hemat BBM. Mode defaultnya adalah comfort. Lalu kalau kita mau kebut-kebutan, kita tinggal ganti ke sport. Lalu kalau mau ekstrim hooligan, tinggal kita masukin ke sport plus di atasnya sini. Tuh, luar biasa nih. Sangat optimal. Dia punya suspensi juga jadi keras, engine management juga berubah menjadi full sporty, dan dia punya traction atau stability control pun dikurangi. Seperti terlihat di sana ada lambang kuningnya. Nice, tapi Om sarankan gunakan untuk pengemudi yang sudah berpengalaman. Terus kemari ada dia punya panel kayu lengkap dengan tuas untuk mengatur iDrive. Di sini ada rem tangan yang masih manual, di situ tentunya ada laci. Laci-lacinya bisa buat naruh barang. Di sini door trim sama seperti bagian pengemudi. Ini ada armrest lengkap dengan kotak yang bisa bakal naruh barang. Console box. Ada aux dan USB juga. Spion tengah seperti normalnya. Ini juga semua untuk ngatur-ngatur lampu-lampu, lampu baca, tetek bengek, semua dari sini. Ini bakal buka sunroof. Keren. Kita tutup lagi. Di sini juga ada sun visor lengkap dengan vanity mirror yang dilengkapi dengan lampu untuk ngaca. Penumpang ada, pengemudi juga ada. Jangan khawatir. Set. Mantap. Sekilas bagian depan mobil 335 ya seperti ini adanya. Sekarang mari kita pindah ke belakang. Nah, sekarang mari kita masuk ke belakang. Untuk masuk ke belakang, bukan pintu juga relatif besar. Lalu di sini juga ada seal plate-nya, tidak kalah dengan di depan. Mari kita duduk ke dalam. Nah, sekarang udah di belakangnya posisi mengemudi Om Bos, tinggi Om Bos 170 dan masih tersisa ruang kaki hampir sejengkal, which is masih lega. Kalau lihat headroomnya juga masih hampir seginilah, setengah jengkal atau 3/4 jengkal, which is masih lumayan oke untuk sebuah mobil eksekutif small atau medium size saloon. Di sini sendiri ada bakal naruh HP map apa sini sih, dia bisa naruh sini ya. Oke. Terus di sini ada lubang AC, memang sayangnya belum ada independent climate, masih ngikut depan, tapi still oke dibanding nggak ada. Ada power outlet juga. Kita lihat ke sana juga semuanya sama dan keren. Di sini juga tentunya ada lampu-lampu, tinggal pencet-pencet aja sesuai keinginan seperti di depan. Lumayan bisa terang juga. Terus ada kere-kerenya,
Karir belakang sendiri elektrik, ini 2 manual, jadi bisa ditutup, dan ditutup kalau mau gelap. Terus material jok semua sama seperti depan. Ini ada armrest, ini ada cup holdernya. Terus ini bisa dilipat jadi bisa bertiga di belakang. Tonjolannya seperti halnya mobil rear wheel drive lainnya, cukup gede tapi masih oke, nggak sampai mengganggu. Demikianlah penampakan interior belakang. Menurut Om Bos sih cukup airy, adanya sunroof membantu sehingga memberikan kesan lega. Terus warna interior yang coklat begini di mobil ini memberikan kesan sporty, elegan sekaligus modern. Jadi kayaknya kita betah berlama-lama di dalam mobil ini. Yuk kita lanjutin dengan bagian-bagian yang lain. Bakal buka bagasi, kita tinggal kantongin kunci terus kita giniin. Maka bagasi akan segera terbuka. Memang belum power back door, cuman bagasi langsung membal naik ke atas. Jadi kita nggak usah terlalu repot untuk buka-buka bagasi. Bludurnya sendiri semua udah bagus nih, udah full high end bludurnya, nggak ada yang jelek. Ada segitiga pengaman. Terus di sini kita lihat ada banyak macam deh kompartemen bisa naruh barang, nih juga untuk naruh barang, manual buka tersinisnya. Terus di sana bludurnya semua bagus, full mantep, gede banget. Lapang sekali sampai ke dalam, jadi lowong gitu, tinggal masukin aja kalau bawa barang-barang yang gede. Di sini juga masih ada kompartemen tambahan yang bisa bakal naruh barang. Ini mobil sendiri bagasinya menurut Om Bos sangat mumpuni, sehingga kalau kita bawa barang-barang yang gede, bawa koper, mau liburan, tas golf, semuanya muat di dalam. Jadi untuk bagasinya Om Bos tidak ada keluhan. Materialnya pun semuanya sangat baik dan high end. Ini memang ada tuasnya masuk kemari nih, nggak pakai pegas dari sini ke sono kayak mobil-mobil Jepang mungkin. Tapi dibilang sampai membuat bagasi jadi kecil banget juga dengan komposisi begini nggak, masih oke. Siap. Kita lanjutkan dengan bagian lainnya. Sekarang mari kita lihat mesinnya. Bakal buka kap mesin, tinggal 2 kali ditarik dari sana, sisi di bawah pengemudi. Terus kita tinggal angkat begini. Kap mesinnya sendiri udah ada pegasnya, jadi nggak usah dicantel kayak mobil-mobil low end. Di sini ada peredamnya, tentunya ini udah semuanya rapi banget. Ini BMW gitu loh. Kalau kalian lihat mesinnya sendiri sangat rapi, sangat tertutup dengan baik, tidak ada yang belepotan atau ngaco. Di sini ada tertulis BMW, ada logonya juga, ada tulisan Twin Power Turbo. Mesin ini sendiri adalah 3000 cc bensin dengan menggunakan Twin Power Turbo. Mengeluarkan tenaga 302 horsepower dengan torsi 400 Nm. Jadi which is cukup impresif untuk mesin seukuran ini. Performanya seperti apa? In general, Om kasih tahu mumpuni. Detailnya bagaimana? Sabar. Habis ini kita tutup dulu kap mesinnya. Habis kalian lihat, kita geber-geber habis 335i Om Bos ini. Penasaran? Pastinya. Yuk, kita lanjut geber-geberan. Nah, sekarang mari kita geber-geber 335i F30 Om Bos ini. Kita bahas satu persatu bagaimana impresi berkendaranya. Kita mulai dari yang paling unik, yaitu mesinnya. Mobil ini sendiri menggunakan mesin bensin 3000 cc 6 silinder segaris dengan konfigurasi Twin Power Turbo. Menghasilkan tenaga 302 horsepower dengan torsi 400 Nm. 0 sampai 100 untuk akselerasinya tercapai dalam waktu 5,5 detik, which is ini sudah masuk dalam sports car territory kalau menurut Om Bos. Konsumsi BBM sendiri untuk pemakaian kombinasi gitu ya, kira-kira Om Bos mencatatkan 1 liter bisa sampai 11 km. Tapi kembali penggunaan bisa bervariasi tergantung dengan trayek yang ditempuh dan ke bersekolahan kaki alias tergantung ngegasnya seberapa gokil gitu ya. Tapi tetap untuk semuanya mobil ini kalau Om boleh kasih nilai mesinnya 2 jempol. Transmisinya sendiri menggunakan otomatis 8 percepatan, jadi sangat amat responsif, tidak pernah sekalipun keteteran atau bingung mencari rasio alias lemot, itu nggak pernah. Pedal shift pun ada di sini. Terus dia punya
Manual mode pun bisa, Tiptronic-nya dari tuas transmisi. Om juga berikan 2 jempol untuk transmisinya. Mobil ini sendiri secara mesin masih standar, jadi tidak di chip up atau dimodif, tidak. Hanya penampilan atau look saja dibuat menjadi OEM plus, tapi kalau secara performa masih standar pabrikan. Gimana performa mesinnya Om Bos? Mesinnya sih enak banget. Jadi pada saat mobil ini keluar, satu-satunya mobil F30 yang 6 silinder selain yang M tentunya adalah mobil ini, 335i. Jadi ini adalah seperti biasa Om suka sebut baby M3 alias M3 kecil gitu ya. Jadi kalau orang mau performanya mumpuni, kalau mau dikorek-korek bisa menyaingi M3 standar, cocok lah beli mobil ini. Terus untuk mobil ini kita bahas lagi mengenai handling. Nah, mobil ini sendiri tarikan belakang atau gerak roda belakang, handlingnya sendiri sangat mumpuni, sangat agile. Untuk 335 ini sendiri juga udah dilengkapi dengan electronic suspension. Jadi dari tombol yang di sini bisa kita setting, dia ikut berubah maksudnya gitu. Untuk dia punya shock breakernya. Jadi kalau di comfort dia akan empuk, mesinnya agak lebih lemot. Kalau di sport dia akan lebih keras, dia punya shock breakernya. Respon mesin pun lebih agresif. Demikian pula selanjutnya untuk di sport plus. Jadi ini sangat amat mumpuni. Jadi handling Om berikan jempol juga 2. Memang BMW itu kalau bikin mobil nggak bohong-bohongan. Sheer driving pleasure itu benar-benar terwujudkan, salah satunya di mobil ini. Lalu untuk dia punya pengereman juga udah cakram depan belakang, udah gede remnya, sangat mumpuni, memberikan kepercayaan diri yang tinggi. Misalkan pada saat kita high speed, kita mau ngerem, kita nggak pernah khawatir bahwa mobil ini gagal ngerem, alias selalu bisa mengerem dengan baik. Lalu kita bicara untuk dia punya NVH, mobil ini cukup kedap, menurut Om Bos cukup oke. Tidak ada bunyi-bunyi luar yang terlalu masuk ke dalam, jadi sangat mumpuni, sangat nyaman, sekaligus juga bunyi-bunyi mesin tapi masih masuk ke dalam, jadi nyaman tapi juga memberikan stimulasi aura berkendara yang optimal. Bunyi mesin kalau kita gaspol, nanti kita gaspol, kedengeran masih masuk ke dalam kabin, jadi full mantap. Semua material kabin yang tersentuh dengan tangan atau badan kita semuanya high material. Ergonomi kabin sangat enak. Penyetelan setir tentunya sudah tilt dan teleskopik. Terus dia punya juga jok juga semuanya udah elektrik. Jadi bisa mengakomodir hampir 95% dari manusia normal akan bisa mendapatkan posisi mengemudi yang ergonomis di mobil ini kalau menurut Om Bos. Terus juga kelengkapan semua sudah oke. Ini karena entertainment bagus. Ini juga ada sunroof, jadi kesannya semua elegan dan sekaligus lega. Jadi luar biasa mobil ini, mantap untuk kelengkapannya. Lalu kita bicara dia punya pajak yang kalian suka tanyain tuh pajaknya. Nah ini mobil sih bukan tangan pertama, jadi kena pajak progresif gitu ya. Jadi untuk pajaknya sendiri di atas 10 juta rupiah, tapi tidak sampai 15 juta rupiah untuk yang kena progresif. Mungkin kalau tangan pertama tidak semahal itu. Ini mobil Om Bos memang kena pajak progresif, jadi sedikit di atas yang tangan pertama gitu. Lalu akselerasi, yuk kita buka dikit kacanya, kita geber ya. Ini kita Om betot ya, ini udah di sport, kita betot. Gila nggak tuh, dibetot dikit aja, ban belakangnya lari cuy. Jadi saking gedenya torsinya, jadi membuat ban belakangnya kalau kita betot habis, buntutnya bisa gini-gini nih. Tadi kurang enak ya, sekali lagi kita geber ya. One more time. Depan ada yang sepi, kita muter balik, sepi, kita gas. Jadi 335 ini sih bener-bener baby M3 kalau menurut Om Bos. Jadi bakal orang yang mau beli M3 duitnya kurang atau kurang rela atau kurang cukup, bolehlah consider mobil 335 ini untuk menjadi sebuah baby M3. Nih kita putar balik, kita betot, oke? Get ready guys, kita betot. Healing guys, luar biasa. Tarikannya bengis abis, pol-polan. 0 sampai 100 cuman 5,5 detik. Amazing banget gak sih mobil ini? Amazing. Bunyi mesinnya juga silky smooth, sekaligus juga sangat amat sporty. Kita kayaknya pengen ngegas terus kalau naik mobil ini. Mantap! Pol! Oke, kita wrap up videonya supaya gak kepanjangan. Bakal siapa sih mobil 335 ini Om Bos?
Bakal orang yang mau beli M3 duitnya kurang, beli ini boleh. Modif bisa kenceng atau bahkan lebih kenceng dari M3 standar. Kedua, bakal orang-orang yang suka koleksi mobil-mobil antik, unik. Karena 335i ini pada saat barunya dulu itu 1 miliar lebih on the road-nya. Jadi populasinya di tanah air nggak banyak. Jadi cukup limited di tanah air kita. Jadi sudah pasti harga-harga jual kembalinya akan bertahan karena memang jumlah populasinya tidak terlalu banyak di Indonesia. Ketiga, orang yang suka mengemudi, orang yang sangat senang kebut-kebutan, orang yang sangat menikmati fun to drive dari sebuah mobil, cocok sekali beli mobil ini. Karena mobil ini memang sebegitu fun to drive-nya. Om Bos sangat merekomendasikan mobil ini untuk semua carholic, petrolhead, ataupun sejenisnya yang mencari sebuah kenikmatan berkendara dari sebuah mobil. Dan juga sekarang untuk harga pasaran secondnya saat ini video ini dibuat 2020 awal, itu kalau yang antik pun cuma 500-an juta kok, nggak terlalu mahal. Jadi sudah terdepresiasi separuh daripada harga barunya, which is good value. Oke, jangan ragu lagi buat kalian yang mau meminang 335i. It's a very good car, 2 thumbs up. You will like it, you will enjoy it. Seperti biasa kalau beli mobil second, cari yang bagus, cari yang kilometernya rendah, cari yang kondisinya prima. Dan jangan lupa untuk melakukan general check up ke bengkel resmi atau ke bengkel spesialis supaya tidak tertipu dan tidak seperti membeli kucing di dalam karung. Oke, Om Bos pamit dulu. Sampai kita bertemu lagi di video selanjutnya. Silahkan kalian like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka. Silahkan share ke teman-teman yang memerlukan. Dan jangan lupa kalau kalian senang dengan Om Bos dan dengan video Om Bos, subscribe supaya kalian tidak pernah ketinggalan update terbaru dari Om Bos TV. Terima kasih. Om Bos ucapkan sehat selalu, bahagia selalu, dan God bless you. Bye-bye.